Kitab suci memberitahu kita bahwa 6 kitab ditulis setelah penawanan di Babel, 3 kitab sejarah, dan 3 kitab nubuat. Ketiga kitab sejarah adalah Ezra, Nehemia, dan Ester. Dan ketika kitab nubuat, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Dan ketika berbicara penawanan, ini adalah penawanan di Babel. Allah mengirim kepada penawanan sebagai penghakiman dan hajaran karena mereka menyimpang dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa berhala. Penawanan di Babel berlangsung 70 tahun. Setelah penawanan berakhir, Kores orang Persia memanggil mereka pulang ke tanah negeri mereka, kepulangan orang Yahudi, dari penawanan. Sebenarnya kepulangan itu terjadi dalam 3 fase, namun beberapa orang kembali dan lainnya tidak. Sebagian besar tetap tinggal di tanah penawanan, yaitu di tanah Babel. Dan di antara mereka adalah nama-nama yang hadir di kitab itu yang akan kita jumpai saat kita mempelajarinya. Namun saya melihat kesetiaan Allah dan mata Allah terus tertuju pada mereka yang tetap tinggal di tanah penawanan, walau mereka salah dan tidak setia. Namun kita tetap melihat kesetiaan Allah. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Terima kasih. Dr. Fayez, setiap kitab memiliki cirinya tersendiri. Juga pembagiannya di antara kitab-kitab dalam Alkitab. Apakah ciri dari kitab Ester, di manakah letaknya di antara pembagian kitab suci dan siapakah penulisnya? Kitab Ester adalah kitab terakhir dalam kitab-kitab sejarah. Kita tahu bahwa kitab suci dibagi menjadi pertama Pentatek, lalu kitab-kitab sejarah yang dimulai dengan Yosua dan diakhiri dengan Ester. Lalu kitab-kitab puisi yang dimulai dengan Ayub dan diakhiri dengan kitab Kidung Agung. Kitab Ester adalah kitab terakhir dari kitab-kitab sejarah, walau insiden-insidennya bukan insiden terakhir yang terjadi sesudah kitab Esra dan Nehemia, karena insiden-insiden kitab Ester dapat ditempatkan di antara pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-7 dari kitab Esra. Jadi insiden-insiden kitab Ester terletak di antara pasal 6 dan 7 dari kitab Esra. Kitab Esra bicara tentang kelompok pertama yang pulang dari penawanan ketika Tuhan menggerakkan Roh Kores jadi emut pengumuman dan berkata bahwa mereka ingin pulang bisa melakukannya. Jadi kelompok pertama pulang lewat tangan Zerubabel, dan sesudah itu seperti yang telah kita dengar, sejumlah orang tetap tinggal di Susan, Babel karena mereka tidak ingin pulang. Setelah sekitar 58 tahun, insiden-insiden dari kitab Ester terjadilah. Dan sesudah itu kelompok kedua pulang lewat tangan Ezra dan kelompok ketiga pulang lewat tangan Nehemia. Kitab Ester berbicara tentang pemeliharaan ilahi, walau umat Tuhan berada dalam keadaan menyimpang karena mereka menetap di Susan dan di Babel. Dan mereka tidak kembali ke Yerusalem walau Tuhan memberikan fasilitasnya bagi mereka karena perkara-perkara Tuhan bukan hal yang paling berharga bagi mereka. Ia mengarahkan matanya pada umatnya karena kesetiaan Allah membuatnya melakukan hal itu. Dan ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah. Tuhan wajib menggenapi semua janjinya sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan wajib mengarahkan matanya kepada seluruh umatnya. Dan walaupun kitab Ester adalah satu-satunya kitab di kitab suci yang tidak menyebut nama Allah, namun tangan Allah sangat jelas di dalamnya karena mengendalikan insiden-insiden bagi kebaikan umatnya. Adakah ayat kunci di dalam kitab ini yang akan menolong kita dalam mempelajari kitab ini? Saya pikir ayat yang Mordekai sebut pada Ester dalam pasal 4 adalah ayat kunci, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan saya pikir ini adalah salah satu ayat yang paling menguatkan bagi orang percaya di dalam Alkitab. Agar sejumlah orang tidak berpikir bahwa Tuhan hanya memiliki satu kesempatan dan satu solusi untuk masalah ini. Tetapi kita telah belajar bahwa bagi Tuhanlah segala kelepasan dari kematian. Dan Ia punya jutaan solusi bagi berbagai problem. Dan ketika kita mengikuti pemeliharaan ilahinya, kita temukan bahwa Ia menyelamatkan umatnya. Taktiknya tidak pernah berulang, yang punya banyak metode untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Ia memberitahu Ester untuk tidak berpikir bahwa masalahnya berkaitan dengan dia, dan bahkan jika ia tak menutup mulut, Tuhan punya 300.000 cara lainnya. Ia punya banyak cara. Ini ayat kuncinya, namun saya ingin bicara tentang karakter utama. Saya tetap mempelajari kitab ini dan bertanya pada diri sendiri, apakah Ester si tokoh utama yang namanya dijadikan nama kitab ini, atau Mordekai tulang punggung dari insiden-insiden kitab ini? Namun menurut saya tokoh utamanya bukan Ester maupun Mordekai. Tokoh utamanya adalah pribadi yang tak kasat mata. Allah segala kasih Allah, karunia. yang bekerja dengan kuat dari balik layar sehingga saya berpikir bahwa Ia adalah tokoh utamanya.